Ada pendengaran, ada penglihatan, ada kuasa kodrat, ada kehendak. Itu kan munculnya karena ada hayat. Dengan adanya hayat maka muncullah sifat yang 6, ya, kodrat, iradat, ya, ilmu, sama, basar, kalam, gitu ya. Dengan adanya hayat. Nah, kalau kita kembalikan basar itu punya Allah, bukan punya kita lagi. Sama punya Allah, bukan punya kita lagi. Tidak mungkin akan digunakan berbuat tidak baik lagi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berbuat jahat. Sudah kita kembalikan. Ini yang disebut dengan taubat secara batin tadi. Artinya bukan perbuatannya yang di perbuatan jahatnya yang ditinggalkan, tetapi alat untuk berbuat itu diserahkan. Sehingga kita tidak mempunyai lagi apa yang bisa kita gunakan untuk berbuat tidak baik. Nah, penyerahan inilah yang agak susah, agak sulit, tetapi harus kita lakukan. Ya, kenapa? Nah, itu yang disebut dan mengembalikan pinjaman. Nah, kalau yang pertama menghilangkan sangkutan, tak tersangkut hati kita dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan makhluk, dengan manusia. Yang kedua tadi mengembalikan pinjaman. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke sini, ya, berhasilnya taharah batin itu dengan cara batinnya. Kalau tobat secara lahiriah itu mohon ampun kepada Allah atas perbuatan salah yang sudah pernah kita perbuat, untuk kita kembali mengerjakan yang baik, kata ya, meninggalkan yang tidak baik dan mengerjakan yang baik. Itu taubat secara zahirnya. Tetapi taubat secara batinnya mengembalikan alatnya, ya, sehingga kita tidak punya lagi. Saya kira inilah Bapak Ibu yang penting bagi kita, ya, itu yang supaya duduk di tauhid, ya, duduk di tauhid. Kadang-kadang kan gini, kita ini rajin melaksanakan secara syariat, cuman kita lupa untuk membenahi akidahnya, ya. Secara syariat rajin, sholatnya di awal waktu, gitu kan, secara syariatnya, bacaannya pasti, sering melaksanakan umroh, sedekahnya banyak, itu benar secara syariat. Tetapi kadang-kadang kita terjerumus secara hakikat, gitu, secara tauhidnya itu masih mendua. Maka dulu pernah saya cerita bagaimana seorang abid yang rajin betul ibadah, sampai-sampai sejadahnya dari batu sudah menjadi cekung karena digunakan untuk ibadah, ya. Pada akhirnya masuk neraka juga. Nah, kenapa masuk neraka? Ya karena di dalamnya tadi masih mendua, ya. Taat secara aturan tetapi